Ya, Baik, kita ke berlapis-lapis informasi itu. selanjutnya Ustadz. Ini petugas BKSDA Aceh berhasil menangkap seekor harimau Sumatera yang diduga kerap memangsa ternak warga di area perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Aceh Singkil. Penangkapan sang raja hutan menggunakan perangkap dan kamera CCTV. Sebelum bisa ditangkap, tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Aceh terlebih dulu mempelajari jejak harimau berikut kebiasaan satwa yang telah meresahkan warga karena kerap memangsa ternak tersebut. Kamera pengintai dan perangkap lalu disiapkan di Desa Pangkalan Sulampi, Kecamatan Suromakmur, Aceh Singkil. Penangkapan raja hutan ini mendapat perhatian warga setempat. Sejumlah warga pun berdatangan ke lokasi untuk melihat dari dekat harimau Sumatera. Penangkapan harimau dilakukan karena keberadaan sang raja hutan yang telah meresahkan warga 4 desa di Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil. Selain kerap muncul di area perkebunan kelapa sawit, harimau juga telah memangsa sejumlah hewan ternak milik warga. Di mana ada 2 ekor sapi yang dimakan oleh harimau tersebut. Itu milik saya sendiri, dan juga ada 4 ekor bangkai kambing yang kita temukan dibunuh, kemungkinan besar dibunuh oleh harimau tersebut, dan juga ada 2 ekor yang sampai sekarang bangkainya tidak ditemukan. Harimau Sumatera dewasa yang berhasil ditangkap ini lalu dievakuasi ke Conservation Response Unit atau Kru Trumon Aceh Selatan sebelum nantinya akan kembali dilepas liarkan. Meski seekor harimau telah ditangkap, namun petugas BKSDA mengimbau warga agar tetap waspada saat beraktivitas di area perkebunan sawit karena bukan tidak mungkin masih ada harimau yang berkeliaran. Muhtarudin Yaakob melaporkan dari Aceh Singkil, Aceh. Memang di area perkebunan dan juga hutan Sumatera ini masih banyak harimau begitu Ustadz ya. Dan pertanyaannya Ustadz, adakah panduan dalam Islam ketika kita sebagai manusia ini terpaksa harus berinteraksi dengan hewan buas? Apa yang harus kita lakukan Ustadz? Ya, pertama kita apresiasi ya petugas BKSDA yang telah berhasil melindungi warga masyarakat ya dari rekaman harimau yang membahayakan ya, bahkan merugikan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira langkah-langkah yang diambil tadi itu sudah bagus ya. Harimau itu ditangkap dan tidak disakiti, tidak dibunuh. Karena memang hewan-hewan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga kelestarian ekosistem kita ini ya. Oleh karena itu harus kita lindungi satwa itu ya. Karena dia yang akan menjaga ekosistem kita ini. Nah, di dalam Islam itu ada banyak petunjuk ya, bahwa binatang-binatang itu misalnya memiliki fungsi. Di dalam Al-Quran disebutkan wal khayla wal bighala litarkabu wal hamira litarkabuha wa zina, sebagai alat transportasi, sebagai hiasan, sebagai untuk hiburan ya. Bahkan juga dikatakan walakum fiha jamalun hina turihun. Jadi untuk dinikmati keindahannya, untuk dinikmati keindahannya. Dan yang perlu dicatat juga bahwa hewan sebagaimana makhluk-makhluk yang lainnya itu adalah ciptaan Allah yang juga bertasbih bersama-sama manusia ini ya, sehingga kemudian harus dilindungi. Nah, bagaimana kita menghindari dari bahaya binatang buas itu? Nah, di sini ada satu kaidah bahwa kita jangan sampai menciptakan bahaya bagi diri kita dan menciptakan bahaya bagi orang lain. La darara wa la dirar. Oleh karena itu, yang pertama, warga masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah yang ada ancaman binatang buasnya harus tetap waspada. Harus tetap waspada agar terhindar dari bahaya atau dari kemudaratan itu. Kemudian yang kedua, ini memang ya tidak boleh dibunuh sebenarnya ya. Tapi pada saat dia membahayakan jiwa manusia, maka dalam situasi tertentu itu dibolehkan ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh petugas BKSDA ini sudah bagus ya, membuat perangkap sehingga tidak menyakiti warga masyarakat, tidak merugikan, tapi pada saat yang sama juga tidak membunuh binatang buas itu. Bahkan nanti juga akan dilepas lagi ya, karena untuk menjaga kelangsungan atau keberlangsungan spesies harimau tersebut ya. Luar biasa Ustadz, Islam begitu damai, begitu sejuk, bahkan ketika kita bertemu binatang buas pun kalau bisa tidak dibunuh begitu Ustadz ya. Kalau bisa menghindar saja ataupun ditangkap baik-baik lalu dilepas liarkan ke tempat lain begitu Ustadz ya.